Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada saya dengan Septianita dan rekan saya Jarwanto. Saat ini kami ingin mempresentasikan website hasil dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman web lanjutan, di mana website ini dibuat menggunakan kode Igniter dan Bootstrap. Nah, di sini untuk menu utama yang akan ditampilkan dari website tersebut adalah form login, di mana form login ini menjadi akses bagi orang-orang yang hanya mempunyai username dan password saja yang bisa masuk ke dalam website tersebut. Nah, di sini kami coba bantu inputkan untuk username dan password yang telah terdaftar. Kita coba bantu login. Nah, ini adalah menu tampilan awal ketika masuk di FMG Mini Marketnya ini. Nah, mungkin di sini kita ada beberapa menu. Yang pertama dashboard, pelanggan, produk, supplier, user, dan setting. Dimana untuk pelanggan ini kita ada tambah pelanggan dan list pelanggan. Lalu di produk ada tambah produk, list produk. Di supplier ada tambah supplier dan list supplier. Dan di user ada tambah user dan list user. Mungkin kita coba satu-satu di pelanggan, yang dimana di sini kita akan menuju tambah pelanggan. Di sini akan muncul untuk get ID otomatis yang nanti kita buat di model dan panggil di controller. Nah, di sini nanti kita cukup menginputkan namanya. Di sini misalnya namanya, lalu untuk alamat, lalu untuk nomor teleponnya di sini kita ambil parchar karena di sini bisa jadi untuk nomor teleponnya itu memakai tanda plus 62. Jadi kita pakai parchar saja. Kita coba bantu inputkan dan di sini pilih status. Pilih status ini, di sini kita pakai pilihan untuk statusnya aktif atau tidak aktif. Nah, di sini kita coba bantu aktif, lalu simpan. Nah, ketika disimpan dia akan menuju langsung ke list pelanggan. Nah, ini yang tadi kita bantu inputkan untuk safety, untuk alamat di Bekasi, nomor telepon dan statusnya aktif. Nah, kita coba bantu ganti nih untuk statusnya, kita coba ganti untuk tidak aktif. Kita coba ganti statusnya, lalu edit. Nah, ini sudah terganti untuk statusnya tidak aktif. Lalu kita bantu hapus. Nah, sudah terhapus untuk tadi data yang baru kita inputkan. Adapun di sini mungkin untuk produk, ada tanda produk dan list produk. Ketika kita akan menambah produk, dia akan sama. Di sini dia akan muncul get kode otomatis, yang dimana untuk get kode otomatis ini untuk menghindari terjadinya redundance data atau duplikat data, yang dia akan melink ke database sesuai dengan nomor terakhir dan ditambahkan 1. Lalu di sini kita coba bantu inputkan untuk nama produknya, misalnya saus ABC, untuk stoknya 10, untuk harganya 10.000, untuk kategorinya dia termasuk kategori makanan. Nah, untuk ID supplier ini agak berbeda, dia akan langsung mengambil data dari supplier yang sudah diinputkan. Jadi ketika kita klik tombol search, dia akan memunculkan modal, yang di modal ini dia mengambil data dari database yang ada di table supplier. Misalnya kita pilih untuk PT Wings, nah dia akan hanya memunculkan untuk ID suppliernya. Kenapa dibuatkan untuk searchingnya di sini? Dikarenakan untuk searchingnya ini jika kita tidak pakai, kita tidak akan tahu, si user tidak akan tahu untuk supplier itu kodenya berapa saja. Nah, di sini lalu kita akan mengupload foto. Di sini untuk fotonya ditunggu sebentar. Ya, ini di sini. Lalu kita klik simpan. Nah, dia akan tersimpan dengan nama saus ABC untuk stoknya 10, harganya 10.000, makanan, dan ininya supplier 001. Nah, ketika kita
edit sama seperti biasa. Untuk edit di sini kita bisa mengedit untuk namanya ataupun kategori. Misalnya di sini kita tambahkan harganya menjadi 15.000. Lalu untuk pilih kategorinya tetap makanan. Nah, di sini yang unik di upload file foto baru. Jadi ketika mengedit jangan lupa untuk diupload kembali untuk fotonya agar bisa terinput. Oke, kita edit. Nah, si data sudah berubah ke saus ABC yang dimana untuk harganya 15.000 yang ini. Nanti ketika kita hapus, dia akan terhapus dari data yang di sini dan di database. Oke, nah kita lanjut masuk ke codingnya, yang dimana mungkin yang pertama itu kita akan jalankan controller. Yang pertama itu karena kita masuk di login, berarti kita akan ke pom login terlebih dahulu, yang dimana ketika dia masuk, dia akan masuk ke pom login. Dia akan yang pertama itu akan menjalankan function aksi login. Dia akan mengambil user password yang dari akun login, lalu akan menyamakan datanya ke database, yang dimana dia akan cek login di sini. Nah, ini adalah sintak untuk masuk ke database. Nah, lalu di sini dia akan menamakan username, password, lalu akan masukkan season. Nah, ini season ini untuk menampilkan data yang nanti akan masuk siapa. Dia akan menampilkannya di dashboard login. Jadi ketika di datanya sesuai, dia akan menampilkan nama dari username itu. Ketika datanya salah, dia akan menampilkan username dan password salah menggunakan if else. Lalu dia ketika sudah berhasil, dia akan menjalankan function depan, di mana function depan itu akan tertuju ke dashboard login. Untuk dashboard loginnya di sini dia akan menampilkan nama. Nah, nama ini yang tadi diambil dari username yang masuk, yang tadi kita buat seasonnya. Lalu dia akan menampilkan tampilannya seperti tadi, hanya menampilkan foto saja ataupun logo dari RNG minimarket itu. Lalu kita lanjut ke di sini. Yang pertama itu tadi kita akan menuju lihat pelanggan. Di sini lihat pelanggan ini nanti dia akan masuk ke view pelanggan, yang dimana dia akan mengambil data dari pelanggan, yang dimana untuk di sini itu akan menuju toko model lihat pelanggan. Yang di sini untuk toko model, nah dia langsung akan menjalankan function ini. Nah, ini itu untuk return this db get pelanggan ini sama dengan select bintang from pelanggan, dia akan meling langsung ke data pelanggan. Lalu di sini kita akan lanjut, jika untuk itunya dimasukkan ke tambah pelanggan, dia akan masuk ke tambah pelanggan. Di sini kenapa perbedaannya ada data-data yang di sini? Data ini diambil dari ID get otomatis. ID get otomatis ini dia akan memanggil function ID pelanggan yang dibuat di toko model. Nah, untuk function yang ini nanti dia akan memanggil, dimana untuk pelanggan ini dia akan mengambil data ID pelanggan dan akan menambahkan satu dari angka terakhir di ID pelanggan sebelumnya. Lalu data query, lalu nomor urut. Nah, untuk nomor urut ini yang tadi dia akan menambahkan satu, lalu di sini pel ini untuk nama awalannya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, dia untuk tambah pelanggan dia akan dia akan menampilkan tambah pelanggan yang di sini. Untuk tambah pelanggan, untuk namanya ID pelanggan, nama pelanggan, untuk alamat, nomor telepon. Nah, ini perbedaan yang tadi option value, yang dimana untuk option value ini dia hanya akan menampilkan pilihan aktif atau tidak aktifnya.
Lalu ketika disimpan, kembali lagi ke dashboard, dia akan menjalankan function simpan pelanggan. Nah, untuk function simpan pelanggan ini, untuk ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon ini, dia akan menyamakannya dengan POM yang tadi ada di tambah pelanggan dan akan memasukkannya ke database yang di sini. Ini untuk database. Nah, ini untuk variabel-variabel yang dari POM tambah pelanggan. Lanjut ke hapus pelanggan. Di sini ketika kita mengklik hapus, dia akan menjalankan hapus pelanggan yang dimana dia akan menghapus data dari database-nya langsung, akan memanggil function hapus pelanggan yang ada di toko model. Nah, yang dia akan memanggil function ini sesuai dengan ID pelanggan yang dipilih. Jadi di sini ada ada ID yang emang dipilih dan dihapus begitu. Lalu lanjut ke edit pelanggan. Ketika si user mengklik edit pelanggan, dia akan menjalankan function ini. Dia akan menuju ke edit pelanggan. Perbedaan edit pelanggan dan tambah pelanggan itu hanya di POM-nya saja. Di POM-nya itu dia menampilkan echo di sini. Untuk echo ini itu untuk menampilkan data yang memang sudah tersimpan dari pelanggannya tadi. Dia tampilkan. Nah, untuk di sini bedanya ada di PHP for Each juga, dia akan memanggil pelanggan yang memang sudah dipanggil sebelumnya di dashboardnya pelanggan. Dia akan memanggil ini juga. Lalu, nah yang ini dia akan memanggil yang ini sesuai dengan ID pelanggan yang dirubahnya. Lalu ketika kita simpan untuk datanya, ini sama, nama-nama ini dia akan mengambil langsung nama dari POM-nya, dia akan memasukkannya ke database sesuai dengan variabel yang sesuai dengan nama POM-nya. Lalu dia akan menjalankan function update pelanggan yang ada di toko model yang ini. Lalu dia akan redirect ke lihat pelanggan. Dia akan balik lagi ke lihat pelanggan yang pertama kali dimunculkan. Oke, lanjut kita ke ID produk. Untuk function produk itu sama, untuk functionnya hampir sama. Di sini ketika kita masuk ke lihat produk, dia akan memanggil nama produk yang memang sudah dipanggil di toko model lihat data. Nah, untuk lihat data sama, dia akan memanggil function ini, dia akan mengambil data produk dari database dengan get product ataupun select bintang produk. Lalu dia akan munculkan di tabel produk. Nah, di sini ada function edit ataupun hapus. Ketika nanti dia akan edit atau menghapus, dia sama akan menjalankan function yang disimpan di controller. Nah, di sini cukup unik untuk tambah produk ini karena kita akan menjalankan modal yang akan menampilkan data supplier. Ketika kita klik tambah produk, dia akan memanggil data supplier yang langsung melink ke toko model lihat supplier. Jadi dia akan memunculkan semua data supplier di produk ini, ditambah produk, dan dia akan mengambil get ID otomatis. Untuk get ID otomatisnya sama, dia akan mengambil get ID otomatis ini, lalu dia akan muncul langsung ke supplier yang ini. Oke, lanjut kita ke POM table tambah produk. Nah, ini untuk POM tambah produk sama, dia akan memunculkan POM-POM yang nanti akan diinput. Di sini perbedaan POM ID produk dan yang lainnya itu hanya dia menggunakan value yang akan memunculkan ID produk yang tadi dipanggil di controller, dan untuk di sini read only-nya dinyalakan, diubah menjadi true agar tidak bisa ditambahkan ataupun diedit lagi. Lalu di sini nama produk, stok, harga. Di sini kita sama pakai option value yang akan memilih kategori sesuai dengan kategori yang diinputkan. Nah, untuk yang uniknya di sini, untuk ID supplier ini dia akan munculkan button search, di mana button search ini dia nanti akan menampilkan modal
yang dimana modal itu memanggilnya menggunakan JavaScript. Yang pertama itu kita harus buat modalnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan modalnya untuk sintaknya seperti ini. Sini modal fetch, nanti dia akan memanggil modal sesuai dengan ID-nya. Sini ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat, action, dan data supplier yang tadi dipanggil di controllernya. Nah, dia akan memanggil sesuai dengan dengan database-nya, variabel database. Lalu ketika kita klik checklist harus otomatis masuk untuk ID suppliernya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ketika kita klik select, dia akan mengambil ID supplier sesuai dengan data supplier yang dipilih. Ketika data supplier dipilih, otomatis si modal item ini hide atau hilang. Nah, jadi perbedaannya hanya di sini. Ketika dia on click, nah di sini data tugelnya modal, data targetnya modal. Ketika diklik dia akan memunculkan modal yang ini. Ketika diklik pilih, dia akan menampilkan data ID suppliernya di sini. Lalu modalnya hilang ataupun hide. Lanjut ke foto, upload foto. Untuk upload fotonya di sini akan menyimpan di untuk di sini namanya foto, nanti yang akan disimpan di controller. Ketika disimpan, dia akan menjalankan untuk function simpan produk. Nah, ini untuk foto-foto yang tadi diinputkan. Ketika dia berhasil, dia akan masuk ke foto. Ketika dia gagal, dia akan memunculkan Anda gagal upload. Nah, di sini ada pun tipe-tipe format dari fotonya. Lalu ini untuk file penyimpanannya, as asset foto produk. Lalu sama untuk ininya akan disamakan sesuai dengan nama dari form. Lalu akan dimasukkan sesuai dengan yang ada di database dan variabel yang sudah dibandingkan dengan form tambah produk. Lalu ketika dipanggil, sama akan memunculkan hapus produk yang akan menuju ke toko model, memanggil phapus. Untuk phapusnya itu yang di sini, dia akan memanggil ini, dia akan mendelete ID produk sesuai dengan ID produk yang dipilih. Lalu dia akan langsung kembali ke lihat produk. Nah, untuk editnya pun sama. Untuk editnya seperti ini. Dia akan masuk ke form edit produk. Untuk edit produk yang ini sama, untuk perbedaannya hanya di value-nya saja dan ada for each untuk menampilkan produknya. Untuk sintaknya seperti ini. Lalu ketika diklik simpan ataupun edit, dia akan memanggil function update. Nah, untuk update-nya sama. Untuk si fotonya kita harus upload ulang lagi. Lalu dia akan menyamakan untuk ID produk yang ada di form dan untuk variabelnya, dan disamakan dengan database yang nanti akan diinputkan kembali. Nah, di sini perbedaan untuk update itu hanya di ID produknya saja. Saya lanjutkan, di sini ada menu. Setelah tadi ada menu pelanggan produk, di sini ada menu supplier dan user. Di sini saya akan menjelaskannya. Menu supplier, di sini ada drop down yaitu tambah supplier dan list supplier. Sekarang kita coba untuk menambahkan supplier. Nah, di sini ID supplier ini akan otomatis menambah satu dari urutan atau supplier terakhir yang diinput. Misalkan supplier terakhir itu adalah sub 0002, maka di sini akan otomatis menjadi sub 003 untuk menghindari duplikat data nanti di database. Begitu juga misalkan supplier terakhir yang diinput di database itu sub 003, maka di sini akan otomatis menjadi 004. Lalu mari kita coba untuk masukkan, misalkan untuk supplier namanya PT Hao. Lalu nomor teleponnya misalkan 02178054. Lalu untuk alamatnya kita masukkan Jakarta. Lalu kita simpan.
Nah, setelah kita mengklik simpan, kita akan otomatis dialihkan ke menu list supplier. Nah, di sini. Lalu di menu supplier itu, di menu list supplier ada action, edit dan hapus. Ini misalkan kita untuk edit dulu. Nah, di sini edit itu akan mengambil data sesuai dari ID supplier yang kita klik tadi. Nah, di sini misalkan kita ganti alamatnya menjadi Bekasi ya. Lalu klik edit, maka di sini pun akan terupdate menjadi Bekasi. Lalu list supplier ini juga akan otomatis terupdate ke tadi yang di misalkan tambah produk, nanti ada yang search buttonnya itu otomatis dia akan menambah untuk PTKW ini juga. Lalu untuk menu hapus, sekarang kita coba untuk hapus. Nah, di sini akan otomatis terhapus. Lalu untuk menu user, di user itu ada juga menu yaitu tambah user dan list user. Sekarang untuk kita coba tambah user terlebih dahulu. Nah, di sini ID supplier ini tidak beda dari ID pelanggan, ID produk dan ID supplier tadi. Dia akan otomatis menambah satu urutan dari ID supplier, ID user terakhir yang diinput. Misalkan ID user terakhir itu 00 US 005, maka di sini akan berubah menjadi 006. Begitu juga seterusnya. Nah, misalkan kita masukkan nama usernya adalah Dian Novita, lalu alamatnya misalkan Jakarta, nomor teleponnya misalkan 08386944. Lalu untuk jabatannya misalkan admin, dan username-nya misalkan kita tulis saja Dian 42. Lalu untuk passwordnya kita samakan saja Dian 42. Lalu untuk statusnya kita coba masukkan yang aktif terlebih dahulu, lalu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, dia akan otomatis dialihkan ke menu list user. Nah, di sini untuk passwordnya sudah dienkripsi. Lalu di sini ada action edit hapus juga. Sekarang kita coba untuk menu untuk action editnya. Di sini misalkan tadi kan kita statusnya itu kita aktif. Nah, sekarang kita statusnya tidak aktif, kita rubah, lalu klik edit. Di sini maka di sini statusnya dia akan tidak aktif. Lalu kita coba untuk action hapus. Nah, di sini akan otomatis terhapus. Lalu setelah selesai kita melakukan pengolahan data di web ini, kita bisa untuk logout. Nah, di sini kita akan dikembalikan ke menu form login di awal. Lalu ini adalah function yang digunakan di menu supplier. Ini adalah function get supplier. Di sini akan mengambil data dari tabel supplier yang di database, lalu menggunakan function di toko model, yaitu ini function get supplier. Dia akan mengambil data dari tabel supplier yang di database ini. Lalu di sini untuk menu tambah supplier, di sini dia akan mengambil data dari atau menambah data di ID supplier di toko model. Nah, di sini adalah function ID supplier. Dia akan di sini adalah function yang otomatis menambah tadi yang dari misalkan supplier 0 terakhir yang diinput di database itu supplier 004, maka dia akan otomatis menambah satu dari ID supplier terakhir yang disimpan. Misalkan ID supplier terakhir itu sub 0003, maka
akan otomatis menambah satu menjadi sub 004. Lalu untuk nama yang sudah ditetapkan adalah sub ini, lalu diikuti dengan nomor urut yang akan otomatis menambah satu dari total database yang dari total supplier yang sudah diinput. Lalu di sini ada function simpan supplier. Nah, di sini function simpan supplier itu dia akan ada form untuk input ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat. Lalu dia akan menyimpan menggunakan function yang ada di toko model. Ini adalah function simpan supplier. Dia akan menginput data yang sudah kita tulis tadi ke tabel supplier, lalu menyimpannya ke database. Lalu setelah kita menyimpan, dia akan otomatis redirect atau dialihkan ke menu lihat supplier. Yang otomatis kita akan melihat nama-nama supplier yang sudah kita input tadi. Lalu di dalam menu list supplier kita bisa melihat ada dua action, yakni adalah hapus dan edit supplier. Nah, untuk function hapus sendiri itu seperti ini. Dia otomatis akan mengambil data dari tabel supplier, lalu dia akan menghapus dari ID supplier yang kita pilih. Maka dia akan otomatis, misalkan kita klik hapus, dia akan otomatis menghapus semua data dari ID supplier yang kita pilih. Lalu setelah selesai hapus, dia akan redirect lagi atau dialihkan lagi ke menu lihat supplier lagi. Lalu untuk menu edit supplier, nah di sini dia akan mengambil datanya menggunakan ID supplier. Misalkan kita mengklik di ID supplier sub 0003, maka semua data dari ID supplier sub 003 itu akan ditampilkan. Lalu kita bisa mengedit apa saja yang ingin kita edit. Lalu setelah kita simpan atau kita update, nah di sini menu yang ditampilkan seperti ini. Nah, ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat sesuai yang kita klik di ID supplier tadi. Lalu kita setelah kita update atau kita klik edit simpan, lalu dia akan otomatis redirect lagi ke lihat supplier lagi, ke menu lihat supplier lagi. Lalu di sini untuk function lihat user, function lihat user dan function lihat supplier itu sebenarnya beda-beda jauh. Dia akan mengambil data dari tabel user, lalu menggunakan function yang ada di toko model. Nah, di sini ada function lihat supplier. Dia akan mengambil data dari tabel user yang ada di database. Lalu untuk menu tabel user ini tidak beda jauh juga dari tabel supplier tadi. Dia akan mengambil ID supplier dari database menggunakan function ID supplier, ID user yang ini. Ini adalah function untuk mengisi ID supplier secara otomatis tadi, agar tidak ada terjadi duplikasi data di database. Nah, di sini untuk nama yang sudah ditetapkan ini adalah US, lalu diikuti dengan nomor urut. Nomor urut itu dia mengambil dari ID supplier terakhir yang tersimpan di database ditambah 1. Misalkan ID supplier terakhir US 0002, maka otomatis nanti ketika kita akan menambah user, dia akan otomatis menjadi US 003 karena yang terakhir tersimpan di database adalah US 002.
Lalu di sini untuk menu simpan user, di sini kita untuk penginputannya ada ID user, nama user, alamat, nomor telepon, jabatan, username, password, status, dan lain-lain. Nah, di sini yang membedakan adalah statusnya. Dia menggunakan untuk tambah user. Nah, di sini menggunakan value button atau menggunakan value untuk memilih status, karena kita cuma menyediakan status aktif dan tidak aktif. Lalu untuk setelah kita semua mengisi datanya dengan benar, kita lalu menyimpannya. Nah, setelah menyimpan kita akan otomatis dialihkan lagi ke menu lihat user. Nah, otomatis kita akan dialihkan ke menu lihat user, dan di menu lihat user sama seperti di menu tadi list supplier, kita akan ada dua function, yaitu ada dua action, yaitu adalah hapus user dan edit user. Untuk hapus user sendiri, dia akan mengambil data dari tabel user lalu menggunakan function hapus user yang ada di toko model. Untuk function hapus, nah di sini dia akan mengambil dari ID user yang tersimpan di lalu dia akan mengambil data dari tabel user. Lalu setelah kita menghapus data yang kita inginkan, lalu kita akan dialihkan lagi ke lihat user secara otomatis setelah kita berhasil melakukan penghapusan data. Lalu di sini untuk edit user, kita akan mengambil data menggunakan ID user yang tersimpan di database. Lalu untuk datanya kita ambil dari tabel user menggunakan function ubah user yang di sini. Untuk ubah user, dia akan mengambil data dari database. Lalu untuk function update user, ini sebenarnya tidak ada perbedaan, cuma yang tidak ada perbedaan dari update supplier, mungkin cuma untuk ini aja isinya kayak ID supplier, nama user, alamat, nomor telepon, jabatan, username, password. Nah, untuk statusnya kita menggunakan value button tadi untuk mengubah untuk status aktif dan tidak aktifnya saja. Lalu kita setelah selesai mengedit data, kita menyimpan kembali data kita ke tabel user. Nah, setelah selesai, kita akan otomatis dialihkan lagi ke menu lihat user seperti itu.